Yang pertama ialah konteks sejarah. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, Indonesia memasuki masa transisi dari penjajahan menuju negara merdeka yang berdaulat. Pada masa ini, kehidupan politik sangat dinamis. Umat Islam yang selama masa penjajahan aktif dalam gerakan sosial, pendidikan, dan perjuangan kemerdekaan. Mereka perlu mengambil peran lebih besar dalam sistem pemerintahan. Selanjutnya, partai-partai Islam di Indonesia pada masa awal kemerdekaan. Yang pertama, Partai Masyumi, yaitu Majelis Syuro Muslim Indonesia. Masyumi dibentuk pertama kali pada tahun 1943 oleh Jepang sebagai upaya menghimpun kekuatan umat Islam dalam satu wadah. Namun, pasca kemerdekaan, tepatnya pada 7 November 1945, Masyumi berubah menjadi partai politik yang independen dari pengaruh asing dengan tujuan utama memperjuangkan Islam dalam tatanan politik. Adapun ideologi dan tujuan Masyumi, yang pertama, Islam sebagai dasar kehidupan bernegara. Yang kedua, demokrasi parlementer dan negara kesatuan sebagai bentuk pemerintahan yang sesuai dengan nilai Islam. Dan yang ketiga, penolakan terhadap komunisme dan liberalisme sekuler. Nah, selanjutnya, peran Masyumi. Yang pertama, menyatukan berbagai kekuatan Islam. Masyumi berperan sebagai wadah yang menyatukan berbagai organisasi Islam seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan organisasi modernis lainnya, ingin menjadikannya kekuatan politik Islam terbesar dan paling berpengaruh saat ini. Yang kedua, mewujudkan pemerintahan berlandaskan Islam. Masyumi mengusung gagasan bahwa negara Indonesia seharusnya dibangun di atas dasar nilai-nilai Islam, namun tetap dalam bingkai demokrasi parlementer. Hal ini menjadikannya partai yang moderat tetapi ideologi. Selanjutnya, yang kedua, Nahdlatul Ulama atau NU. NU adalah organisasi keagamaan terbesar yang berdiri pada 31 Januari 1926 untuk melindungi kepentingan pesantren dan ulama tradisional. Setelah kemerdekaan, NU bergabung dengan Masyumi. Namun, perbedaan kepentingan membuat NU memisahkan diri dan mendirikan partai politik sendiri pada tahun 1952. Adapun tokoh-tokohnya, yang pertama Kiai Haji Wahab Hasbullah, yaitu pendiri dan pemikir utama NU. Yang kedua, Kiai Haji Idam Khalid, yaitu tokoh NU yang menjadi ketua DPR dan wakil Perdana Menteri. Adapun arah perjuangannya, yang pertama, menjaga tradisi keagamaan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kedua, mewakili aspirasi pesantren dan ulama pedesaan. Dan yang ketiga, mendukung negara kesatuan berdasarkan Pancasila, namun tetap memperjuangkan nilai-nilai Islam dalam kebajikan negara. Adapun peran NU, yang pertama, mewakili kaum tradisionalis. NU menjadi representasi dari kelompok santri, pesantren, dan ulama tradisional yang menganut ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini penting karena mayoritas umat Islam Indonesia berasal dari kalangan ini. Yang kedua, perjuangan politik di jalur moderat. Meski berbasis keagamaan, NU tidak bersifat radikal. NU mendukung Pancasila dan negara kesatuan, tetapi tetap memperjuangkan agar nilai-nilai Islam terintegrasi dalam kebijakan pemerintah. Dan yang ketiga, Partai Syarikat Islam Indonesia atau PSII, yang merupakan kelanjutan dari Syarikat Islam atau SI, yang didirikan oleh Hos Djokro Aminoto pada awal abad ke-20 sebagai gerakan ekonomi politik umat Islam. PSII resmi menjadi partai setelah kemerdekaan dengan akar perjuangan sejak masa pergerakan nasional. Adapun arah perjuangan dan perannya, yang pertama, menekankan pentingnya moralitas Islam dalam pemerintahan. Yang kedua, berorientasi pada ekonomi kerakyatan dan keadilan sosial. Adapun peran PSII, yang pertama, melanjutkan semangat pergerakan nasional Islam. PSII adalah jembatan antara masa perjuangan kemerdekaan dan masa pembangunan. Ia membawa semangat kebangsaan sekaligus nilai-nilai Islam. Yang kedua, menekankan moralitas dalam pemerintahan.
PSII memperjuangkan agar pejabat dan lembaga negara memegang teguh prinsip-prinsip Islam seperti kejujuran, keadilan, dan pengabdian kepada masyarakat.